Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Alfetul Huda. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proposal penelitian dengan judul pemodelan persebaran kadar nikel laterit dengan menggunakan data pengeboran di Konawe Utara, Sulawesi Tengah. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi dari tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh dosen, yaitu Mbak Anis Kurniasi. Kita masuk ke dalam latar belakang, di mana pada latar belakang ini menjelaskan dari nikel sendiri itu memiliki peran yang sangat penting dalam transisi energi global, di mana nikel sendiri ini dicari untuk digunakan sebagai bahan baku utama dari baterai kendaraan listrik. Dan di Indonesia sendiri ini memiliki cadangan nikel yang sangat besar di dunia, terkhususnya itu di wilayah timur, yaitu di bagian Sulawesi. Di mana pada daerah penelitian ini juga berada di daerah Kabupaten Konawe Utara, yang termasuk dalam zona oviolit Sulawesi dan didominasi oleh batuan ultramafik seperti peridotit dan juga dunit yang menjadi batuan induk pembentukan dari endapan nikel ini. Sehingga potensi nikel yang ada di wilayah ini bisa dijadikan sebagai model 3 dimensi yang sangat penting yang digunakan untuk mengetahui dari persebaran endapan nikel dan mendukung dari estimasi sumber daya yang lebih akurat. Kemudian pada rumusan masalah di sini adalah seperti yang kita sebutkan, yaitu nikel yang menjadi bahan baku utama dari kendaraan listrik itu membuat permintaannya tuh menjadi meningkat, sehingga dari eksplorasi ini sangat diperlukan sekali. Informasi dari persebaran kadar nikel yang akurat ini diperlukan untuk mendukung estimasi sumber daya dan juga perencanaan tambang, sehingga diperlukan sebuah pemodelan 3 dimensi yang berbasis dari data pengeboran untuk mengetahui persebaran nikel yang lebih akurat lagi. Penelitian ini juga memiliki tujuan, yaitu adalah menganalisis distribusi kadar nikel dan juga besi yang dilihat dari data pengeboran yang didapat, kemudian juga membuat model variogram yang dapat digunakan sebagai dasar analisis geostatistika, kemudian juga membangun model 3D yang menggambarkan sebuah persebaran nikel dengan menggunakan metode kriging. Kemudian kita juga mengestimasikan sumber daya nikel dan memetakan persebarannya yang dapat digunakan untuk mendukung dari perencanaan tambang. Selain itu juga penelitian ini memiliki manfaat, yaitu bisa dapat menambah pemahaman mengenai karakteristik persebaran nikel yang ada di wilayah Konawe Utara. Kemudian juga bisa menjadikan sebuah referensi bagi penelitian serupa yang tentang nikel yang ada di wilayah lain. Terus juga dari penelitian ini juga menyediakan informasi yang dapat mendukung kegiatan eksplorasi dan juga perencanaan tambang. Kita masuk ke tinjauan pustaka, di mana dari endapan nikel sendiri ini merupakan endapan residual yang dia tuh terbentuk dari hasil pelapukan kimia pada batuan ultramafik di daerah yang memiliki iklim tropis dan juga curah hujan yang tinggi, sehingga proses pelapukan dan juga pencucian ini bisa terjadi. Dari proses pelapukan dan juga pencucian ini itu mengakibatkan unsur-unsur yang dia tuh mudah larut itu akan terangkut oleh air. Sedangkan unsur yang lebih resisten ini itu tuh dia tuh akan mengalami pengayaan, dimana dari hasil proses ini akan membentuk sebuah profil laterit yang terdiri dari zona limonit yang kaya akan besi, dimana zona limonit sendiri berada di bagian paling atas, kemudian ada zona transisi dan juga zona saprolit ini yang memiliki kadar nikel paling tinggi, dan juga bedrock yang menjadi sebuah batuan induk yang belum mengalami pelapukan yang secara signifikan. Kemudian pada daerah penelitian ini, yaitu daerah Konawe Utara, itu kan termasuk dalam kompleks oviolit Sulawesi dan didominasi oleh batuan ultramafik yang khususnya sendiri itu seperti batuan dunit yang telah mengalami serpentinisasi, dimana dari kondisi geologi ini sendiri itu sangat mendukung untuk membentuk dari endapan nikel ini. Untuk kita lakukan analisis dari persebaran nikel ini, itu akan digunakan sebuah pendekatan geostatistika yang melalui analisis variogram untuk mengetahui korelasi spasial data dan juga metode ordinary kriging yang digunakan untuk mengestimasikan kadar nikel yang ada di lokasi yang tidak kita ambil sampelnya. Sehingga metode tersebut tuh dipilih karena ya dia tuh mampu menghasilkan sebuah model distribusi dari kadar nikel ini yang lebih representatif dan juga akurat. Kemudian kita masuk ke metode penelitian, di mana pada tahap awal itu adalah pengumpulan data seperti penentuan lubang bor, terus juga penentuan litologi, dan menganalisis dari kandungan yang kita dapat. Selain itu juga kita memerlukan sebuah peta geologi, terus juga pengamatan dari citra satelit dan juga data DEM. Kemudian kita masuk ke analisis yang kedua, itu adalah analisis statistik, di mana dari pengolahan ini sendiri itu tuh data-data yang sudah kita dapat seperti data kandungan dari yang pengeboran tadi itu tuh akan dianalisis secara statistik terkait distribusi kandungan yang ada di setiap intervalnya, di mana analisis ini sendiri itu menjadi sebuah tahapan awal untuk dilanjutkan ke pemodelan.
Kemudian kita lanjut dengan analisis variogram dan juga korelasi spasial, di mana dari analisis variogram dan juga korelasi spasial ini itu akan membuat sebuah pemodelan struktur korelasi terkait spasial dari kadar nikel, di mana dari evaluasi model variogram ini memakai parameter seperti nilai RMS. Kemudian selanjutnya adalah membuat dari pemodelan geologi secara 3 dimensi, di mana pemodelan ini sendiri itu akan menggambarkan sebuah endapan dari nikel, yaitu dari zona limonit, transisi, saprolit, dan juga bedrock, yang nantinya akan dapat kita hitung kayak ketebalan dan juga potensi ekonomisnya. Kemudian yang kelima itu ada estimasi kadar dari blok model kriging ya, dimana dari blok model 3D yang representatif ini dilakukan dengan mode ordinary kriging. Kemudian juga akan divalidasi akurasinya dan estimasi sumber daya nikel. Yang terakhir adalah pembuatan peta secara 2 dimensi yang dilakukan untuk agar kita mengetahui lah persebaran si zona saprolit dan juga limonit yang ada di permukaannya. Oke, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.